Kisah Nabi Idris alaihi salam. Sahabatku, malaikatku. Assalamualaikum, kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Dalam kisah ini Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dalam surat lain Allah berfirman, surat Maryam ayat 71, Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan sungguh saya telah memasuki neraka jahanam, dan Allah juga berfirman, wa ma hum minha bimukhrajina, Al-ayah surah Al-Hijr ayat 48. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluarkan daripadanya. Lantas siapa yang akan mengeluarkanmu? Lalu Allah berfirman kepada malaikat, tinggalkan Nabi Idris di surga. Sungguh aku telah menetapkannya bahwa ia termasuk ahli surga. Kemudian malaikat itu meninggalkan Nabi Idris di surga, dan tetaplah Nabi Idris berada dalam surga selama-lamanya. Sebelum kita mulai cerita kisah Nabi Idris alaihissalam, kita ketahui dulu nih, Allah memberi kelebihan kepada Nabi Idris alaihissalam. Apa keahliannya? Pertama kali Nabi Idris diberi keahlian, yaitu menulis dengan pena dan juga bisa membaca. Dan juga keahlian yang lain adalah menunggang kuda, merawat kuda, dan juga menjahit baju, bikin baju. Di saat zamannya Nabi Idris lah yang menciptakannya. Teman-teman, kita simak dulu kisah Nabi Idris alaihissalam. Suatu malam, malaikat Israel minta izin kepada Allah SWT berkenan untuk dipertemukan kepada Nabi Idris alaihissalam karena kerinduan. Wahai Allah, temukanlah aku kepada Nabi, kepada temanku, kepada sahabatku, karena aku sangat rindu pada. Akhirnya Allah kabulkan permintaan malaikat Israel. Turunlah malaikat Israel dari langit ke bumi. Sesampai di bumi, Allah menjelmakan malaikat Israel sebagai manusia dan membawa buah-buahan dari surga. Setelah membawa buah-buahan, malaikat Israel menawarkan makanan itu, dan sebaliknya ketika Nabi Idris menawarkan, malaikat itu menolaknya. Akhirnya Nabi Idris mengajak jalan-jalan ke pemandangan, melihat ladang banyak buah-buahan. Seketika itu malaikat Israel minta izin sama Nabi Idris. Wahai Idris, bolehkah aku motif buah ini? Oh jangan, begitu. Akhirnya dilakukanlah perjalanan selama 4 hari. Nabi Idris penasaran, siapa sih gerangan ini? Dia bertanya dalam hati, langsung saja tanya kepada temannya itu. Bolehkah aku bertanya, siapa kau sebenarnya? Begitu langsung menjawab, saya malaikat Israel. Kaukah itu pencabut nyawa? Ya. Jadi selama perjalanan 4 hari ini, sudah berapa nyawa yang kamu cabut? Sudah banyak, Nabi Idris, karena nyawa manusia adalah bagi hidangan, seperti orang lagi makan nasi. Suatu dalam perjalanan, wahai malaikat Israel, bolehkah aku minta satu permintaan? Apakah itu? Izinkan sama Allah, mintalah sama Allah. Saya minta dimatikan dan mintalah kepada Allah, aku hidupkan lagi. Begitu katanya. Oh tidak, itu bukan tugasku untuk mencabut nyawa tanpa seizin Allah. Allah kabulkan langsung. Allah kabulkan cabut nyawanya malaikat Israel. Dicabut nyawanya. Padahal ketika dicabut nyawanya, malaikat Israel merasa tersakit. Karena yang dicabut itu temannya. Tapi atas izin Allah, malaikat Israel melakukan. Tapi yang dilakukan malaikat Israel tidak sama dengan yang lain. Karena apa? Ketika dicabut, sangat berlahan-lahan. Dan malaikat Israel melihat sahabatnya tersiksa ketika dicabut. Seperti kulit yang terkelupas. Kulit yang terkelupas. Bahkan 1000 kali terkelupas. Setelah dirasakan kematian, Nabi Idris dihidupkan kembali dan cerita, dan tidak sanggup merasakan kematian. Dia tersiksa ketika ditarik. Padahal apa yang dilakukan malaikat Israel kepada Nabi Idris, sahabatnya, ketika mencabut sangat pelan-pelan. Itu saja sangat pelan-pelan. Dirasakan kepada Nabi Idris tersiksa. Setelah permintaan satu ini selesai, ada permintaan lain. Wahai malaikat Israel, izinkan kepada Allah, saya mau merasakan namanya neraka dan surga. Akhirnya Allah kabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Ketika sebelum mengantarkan temannya ini ke neraka, sungguh tidak tega. Ketika mau diantar ke depan pintu neraka, Nabi Idris langsung pingsan.
pingsan. Kenapa pingsan? Ketika melihat pintu neraka sudah panas, sebelum masuk saja, Nabi Idris pingsan dan sangat takut. Malaikat penjaga neraka, Malik, sangat seram wajahnya. Dia menyeret ke sana ke sini penghuni neraka. Bahkan ada suara gemuruh. Api berkobar-kobar. Nabi Idris tidak tahan. Melihat umatnya ada yang teriak, tolong, tolong, ampuni aku, seperti itu. Setelah Nabi Idris menyaksikan sendiri, langsung minta keluar dari neraka. Saya keluar saja, saya tidak tahan melihat umatku. Tanpa seizin, tanpa diizinkan, tanpa disuruh, Nabi Idris keluar. Ketika keluar dia cerita, begitu dahsyatnya siksaan api neraka. Begitu dahsyatnya. Dan perpindahan selanjutnya itu masuk surga. Ketika dia keluar dari neraka dengan kondisi lemas badannya, tidak berdaya. Nabi Idris juga disiksa karena merasakan siksaan neraka. Lemas, keluar dari pintu neraka lemas. Akhirnya malaikat Jibril melihat sahabatnya begitu sedih. Diajaklah Nabi Idris ke surga. Ketika sampai di pintu surga, langsung terkejut pingsan juga. Tapi pingsan di sini terkejut. Pingsan terkejut, kagum. Wow, surga, takjub di surga. Ketika dia merasakan lemas dari neraka sampai ke surga, dia merasa bugar lagi badannya. Dan akhirnya mengambil air dari surga itu, diminumnya segar. Ketika mau melanjutkan perjalanan di surga, sandalnya langsung ditaruh di bawah pohon. Masuklah ke alam surga yang sebenarnya. Semuanya terpenuhi, semuanya ada. Bahkan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Zikir terus Nabi Idris. Beribadah terus. Saking bersyukurnya. Malaikat Israel sudah menunggu di luar. Hai Idris, keluarlah. Sudah habis waktunya. Idris, keluar. Habis waktunya. Waktu kunjung habis. Nabi Idris tidak begitu menghiraukan. Karena begitu senangnya di surga. Akhirnya Nabi Idris mengetahui, saya mau hidup di sini. Saya mau beribadah kepada Allah, katanya Nabi Idris. Nanti Nabi Idris, semua ada waktunya, kata malaikat. Sudah ada waktunya. Akhirnya Nabi Idris keluar dari surga bersama malaikat. Ketika di bumi, dia cerita. Menceritakan segala apa yang ada di surga yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, begitu takjub. Dia minum air, semuanya badan segar, sehat. Tapi ada satu yang ketinggalan. Nabi Idris menyampaikan kepada malaikat Jibril, hai Israil, apakah kamu tidak ingat? Apakah itu? Apakah itu sahabatku? Ada sesuatu yang tertinggal di surga. Bisa aku mau tahu apa itu? Sandalku yang di surga. Akhirnya malaikat Israil diizinkan sama Allah, langsung diajak kembali ke surga. Masuk ke surga lagi, mengambil sandalnya, ternyata Nabi Idris tidak mau keluar. Ayo Idris, tidak, saya mau hidup di surga saja. Begitu cucunya Nabi Idris alaihissalam, teman-teman, ingat bahwa kisah ini sangatlah tidak pernah terjadi kepada hamba Allah. Hanya Nabi Idris alaihissalam yang pernah merasakan surga, neraka, dan kematian. Baiklah, dari kisah itu kita ambil hikmahnya adalah pesannya Nabi Idris alaihissalam, kita wajib bersyukur, wajib melakukan kebaikan, kebenaran, jangan sampai melakukan dosa. Mungkin itu saja, kurang lebihnya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.